Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devri Adianto Teva. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5, kelas D. Pada kesempatan ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Terpadu dan Tematik, dosen pengampu Bapak Julki Hidayat Mustam, SPD, MPD. Pembelajaran kita pada saat ini adalah kajian teoristik dan empiris kurikulum terpadu. Tema pembelajaran kita pada saat ini yaitu landasan teoritik dan empirik dari berbagai teori pembelajaran terpadu. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian pembelajaran terpadu. Yang kedua, untuk mengetahui landasan teoritik dan empirik dalam pembelajaran terpadu. Yang ketiga, mengetahui teori dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran terpadu. Menurut Prabowo, pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan atau mengkaitkan berbagai bidang studi. Pendekatan belajar mengajar seperti ini diharapkan akan dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak didik kita. Arti bermakna di sini dikarenakan dalam pembelajaran terpadu diharapkan anak akan memperoleh pemahaman terhadap konsep-konsep yang mereka pelajari dengan melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Yang kedua adalah landasan teoritik dan empirik. Di sini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu landasan pemikiran. Pembelajaran terpadu dikembangkan dengan landasan pemikiran, yaitu ada 3 bagian, yaitu progresivisme, menyatakan bahwa pembelajaran seharusnya berlangsung secara alami, tidak artifisial. Yang kedua adalah konstruktivisme, menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna. Yang ketiga adalah developmentally approach, menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan individu yang meliputi perkembangan kognisi, emosi, minat, dan bakat siswa. Yang berikut adalah landasan normatif. Landasan normatif menghendaki bahwa pembelajaran terpadu hendaknya dilaksanakan berdasarkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh tujuan pembelajaran. Yang berikut adalah landasan praktis. Landasan praktis bahwa pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi praktis yang dipengaruhi terhadap kemungkinan pelaksananya mencapai hasil yang optimal. Ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori perkembangan Jean Piaget. Piaget yakin bahwa pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Selain itu, ia juga berkeyakinan bahwa interaksi sosial dengan teman sebayanya, khususnya berargumentasi, berdiskusi, membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya membuat pemikiran itu menjadi logis. Dalam teori Piaget, guru dapat menciptakan suatu keadaan atau lingkungan belajar yang memadai agar siswa dapat menemukan pengalaman-pengalaman nyata dan terlibat langsung dengan alat atau media. Peranan guru sangat penting untuk menciptakan situasi belajar sesuai dengan teori Piaget. Beberapa teori Piaget dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, memfokuskan pada proses berpikir anak, tidak sekedar pada produknya. Di samping itu, dalam pengecekan kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak
sampai pada jawaban tersebut. Yang kedua adalah pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penerimaan perbedaan individu dan kemajuan perkembangan, bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperoleh pada kecepatan yang berbeda. Yang kedua adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Menurut teori ini, suatu prinsip paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak dapat hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan yang ada di benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan membelajarkan siswa dengan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Ada beberapa prinsip yang sering diambil dalam konstruktivisme menurut Suparno, yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Yang berikut, tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa. Yang berikut, mengajarkan adalah membantu siswa belajar. Yang berikut, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir. Yang berikut adalah kurikulum menekankan partisipasi siswa dan guru sebagai fasilitator. Yang ketiga adalah teori Vygotsky. Teori Vygotsky menekankan pada hakikat sosial kultural dalam pembelajaran. Menurut Vygotsky, bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas itu masih berada dalam jangkauannya. Ide penting lain yang diturunkan dari Vygotsky adalah memberikan sejumlah bantuan yang besar kepada seorang anak selama tahap atau awal pembelajaran. Kemudian anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, ataupun yang lain, sehingga memungkinkan siswa tumbuh dan mandiri. Sekian sekilas penjelasan pada pembelajaran kita ini. Sekian dan terima kasih.